Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Zunaidi, NIM 51704111298. Saya dari kelas Desain Interface kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Pada tugas kali ini saya melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Yoga Sahria Eskom Mkom. Ada 5 poin utama yang saya akan jelaskan. Pertama, latar belakang dari dan pengertian IMK. Kedua, tujuan daripada interaksi manusia dan komputer. Ketiga, bentuk komunikasi manusia dan komputer. Keempat, komponen interaksi manusia dan komputer. 5, ilmu yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. 6, contoh implementasi dari interaksi manusia dan komputer. Oke, kita masuk pada poin pertama, yaitu tentang latar belakang IMK. Manusia atau user ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun awam dengan komputer itu sendiri. Dua, manusia biasanya tidak tahu menahu tentang proses yang terjadi dalam sistem komputer. Nah, karena dari beberapa masalah tersebutlah sehingga IMK ini muncul sebagai interaksi antara manusia dengan komputer, sehingga manusia mengerti tentang bagaimana program komputer tersebut berjalan serta melakukan proses sesuai dengan inputan yang dilakukan oleh manusia. Ada juga muncul istilah user friendly. Nah, maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak sehingga mudah dioperasikan, mudah untuk digunakan, dan bisa membuat nyaman pengguna atau usernya. Nah, sejatinya program komputer itu hanya terdiri dari 3 proses, yaitu input, proses, dan output. Komputer akan menerima inputan oleh user, kemudian diproses dalam program dan ditampilkan di layar, yaitu berupa output hasil dari inputan tersebut. Yang kedua, definisi dari interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer itu adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia. Satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dan sistem. Jadi intinya adalah interaksi manusia dan komputer ini sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Dengan adanya IMK bisa dijadikan jembatan antara user dengan komputer. Nah, tujuan daripada interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer. Kedua, mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sistem komputer. Ketiga, menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Kemudian, bentuk komunikasi manusia dan komputer. Bentuk komunikasi manusia dan komputer ada 2. Pertama, user interface atau antarmuka pemakai, bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Kedua, antarmuka yang berkembang dari berbasis tekstual kemudian menjadi berbasis grafis atau GUI atau Graphical User Interface, hingga antarmuka yang didukung oleh compiler dan biasa disebut dengan visual programming. Kemudian komponen daripada interaksi manusia komputer. Pertama, user. User adalah pengguna secara individu atau kelompok yang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan komputer. Kedua, ada teknologi. Teknologi yang mengontrol suatu proses atau sebuah sistem. Yang ketiga, ada interaksi. Setiap komunikasi antara pengguna user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung.
Terus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan interaksi manusia komputer. Nah, ini ada beberapa ilmu. Pertama ada AI, ergonomik, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Pertama ada linguistik. Bahasa sebagai media bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain, meliputi aspek-aspek sintaktis, sematik, dan pragmatis. Bahasa dalam hal ini dapat memudahkan user untuk memahami komputer yang digunakan. Kedua, multimedia atau graphic design. Penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu tool dan koneksi link sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Konsep-konsep dasar dari tampilan komputer, aspek geometris dalam 2 atau 3 dimensi, transformasi linier, tampilan warna. Kemudian ada bisnis, perkembangan HCI atau Human Computer Interaction sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Selanjutnya bisnis, perkembangan HCI sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Perusahaan hardware berusaha membuat produk yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya hardware, monitor, PC, laptop, dan lainnya. Hal ini juga memacu perkembangan perangkat lunak yang lain yang juga semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin. Prinsip ekonomi juga berlaku. Semakin banyak permintaan pasar, maka semakin berusaha produsen menyediakannya. Kemudian, technical writing merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruang lingkup, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, robotika, dan lain sebagainya. Seorang technical writer bertugas untuk menjelaskan hubungan teknis dan non-teknis penggunaan teknologi kepada audiens. Misalnya, membantu user atau konsumen bagaimana menggunakan komputer atau programmer, bagaimana cara menggunakan software library. Kemudian ada sosiologi. Dalam dunia internet munculnya situs-situs social networking yang mendukung interaksi antar manusia melalui komputer. Kemudian ergonomi, mempelajari karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Melihat suatu dari penggunaan warna, misalnya warna merah untuk tanda peringatan. Masalah kesehatan, misalnya posisi badan saat menggunakan komputer, jarak pandang mata terhadap monitor. Lingkungan, misalnya peraturan tempat duduk yang dapat disesuaikan dengan semua user dan lain-lain. Kognitif psikologi merupakan ilmu psikologi yang menyelidiki proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Kemudian antropologi. Faktor ini memberikan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Faktor antropologi dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang tata cara kerja, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang mereka gunakan, dalam hal ini komputer. Terus artificial intelligence, kecerdasan buatan bertujuan agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menggabungkan cara berpikir manusia dan komputer atau mesin dalam mengambil keputusan dan memecahkan berbagai masalah. Kemudian ada organization psikologi. Faktor ini berhubungan dengan bagaimana merekrut personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan, motivasi di tempat kerja, latihan, komitmen, dan kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Matematik, pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software tersebut disukai oleh banyak orang.
Matematika juga digunakan dalam teori pembuatan game dan kriptografi. Selanjutnya ada computer science dan software engineering. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly, sehingga dapat menghasilkan suatu program maupun mesin yang mudah dipahami oleh user. Nah, implementasi dari interaksi manusia dan komputer adalah aplikasi dari HCI bisa diterapkan di berbagai macam tempat, di perkantoran, di dalam kendaraan, di gadget-gadget, dan di mana saja selama terdapat komputer. Jika di perkantoran misalnya, HCI banyak diterapkan dalam penggunaan PC, dalam lift, intercom, dan lain-lain. Contoh dari interaksi manusia komputer. Aplikasi dari human computer interaction bisa diterapkan di berbagai macam tempat, di perkantoran, di dalam kendaraan, di gadget-gadget, dan di mana saja selama terdapat komputer. Di perkantoran misalnya, HCI banyak diterapkan dalam penggunaan PC atau dalam lift, intercom, dan lain sebagainya. Pada kendaraan, contohnya saja interface yang berada di depan supir, kemudahan menggunakan fungsi-fungsi yang ada seperti wiper, lampu sen, GPS, dan lain sebagainya, merupakan bagian dari HCI. HCI memudahkan komputer untuk lebih memahami manusia, dan manusia pun lebih memahami komputer. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.